Shalom Bapak Ibu, selamat Natal untuk saudara sekalian. Hari ini pas tanggal 25 Desember. Saya senang kali ini rayakan Natal di Kupang. Karena akhirnya saya paham bahwa ternyata perayaan Natal di Kupang luar biasa. Sebab kalau di Surabaya pembandingannya rada berbeda gitu Pak Ibu. Jadi sangat menikmati Natal kali ini di Kupang. Jadi baik, kalau saudara sudah siap dengarkan firman Tuhan, mari. Saudara masih ingat tadi malam saya berbagi dari Lukas pasal 1 ayat 68 bukan? Bahwa Tuhan melawat umatnya untuk melakukan karya penebusan. Nah supaya pada akhirnya saudara dan saya dimerdekakan dari miskin, menderita dan sakit dalam kehidupannya kita, dia merdekakan kita, betul? Lalu kemudian Alkitab bilang dia bukan sekedar datang untuk supaya saudara dan saya ditebus dari miskin, menderita dan juga sakit. Tetapi tadi malam saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kata melawat artinya dia memilih kita supaya kemudian dia mempekerjakan kita di dalam kerajaannya untuk kepentingan dia kita terfokus kepada upaya mengerjakan Tuhan punya kehendak dalam hidup kita. Nah pagi hari ini saya akan lanjutkan kepada saudara. Tapi tentu saja saya tidak akan ulang lagi Lukas pasal 1 ayat 68. Tetapi ayat yang lain untuk menegaskan kepada saudara. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih untuk bekerja dalam kerajaan Allah. Mengerjakan Tuhan punya tujuan. Pekerjaan apa lagi yang harus kita kerjakan? Coba saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Filipi pasal yang kedua. Saya baca Pak Ibu ayat 12 dan ayat 13. Ingat. Semalam kita sudah belajar bahwa kita harus bekerja begitu rupa menyelesaikan Tuhan punya tujuan dalam hidupnya kita. Amin. Kita harus beyond, bermain di atas rata-rata. Kita harus menjadi orang-orang yang terfokus kepada pencapaian tujuan. Kita harus menjadi orang-orang yang terfokus kepada menyelesaikan apa saja yang Tuhan mau kita selesaikan. Tapi mari kita lihat dulu bentuk pekerjaan lain yang Tuhan tebus kita supaya kita bisa melakukannya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Kalau saudara sudah dapat saya akan baca untuk kita. Filipi 2 ayat 12 Alkitab bilang, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba kalau ditanya, kita ditebus, kita dipilih untuk kemudian dipekerjakan ulang oleh Tuhan untuk mengerjakan dia punya kehendak. Maka begini, salah satu pekerjaan yang saudara dan saya harus kerjakan dalam proses hidupnya kita, Alkitab bilang begini, kerjakan keselamatan. Amin. Sebab begini Pak Ibu, saudara dan saya diselamatkan gratis. Kita nggak perlu bayar apa-apa. Kita yang seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, Yesus sebagai Tuhan memutuskan untuk menjelma sebagai manusia, lahir, kemudian bertumbuh dan menjalani proses berat, ganti posisi kita. Kita yang harusnya menderita, dia ganti posisi kita. Kita yang harusnya mati karena dosa, dia ganti posisinya kita. Supaya pada akhirnya dia bayar mahal demi kepentingan. Saudara dan saya dimerdekakan, ditebus, diselamatkan. Memperoleh kehidupan kekal dan itu terjadi gratis. Amin. Alkitab bilang kita enggak selamat karena perbuatan kita. Kita selamat karena anugerah. Tetapi garis bawah ini. Setelah Yesus lahir melakukan dia punya karya dan melakukan tindakan penyelamatan dalam kehidupan saudara dan saya, kita terima keselamatan, kita terima kehidupan kekal. Alkitab memberitahukan ini kepada kita bahwa setelah saudara dan saya mendapatkan keselamatan gratis, maka kita harus mengerjakan keselamatan di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang begini, apakah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Bapak Ibu, kata keselamatan sendiri itu artinya adalah begini. Dalam bahasa aslinya soteria, kata keselamatan itu sendiri adalah begini. Penyelamatan Kristus yang dia kerjakan dalam hidupnya kita
Dia selamatkan hidup kita dari dosa, dan dia selamatkan jiwa kita dari dosa dan juga pelanggaran. Nah, kalau Alkitab bilang kerjakan keselamatan, garis bawahi. Keselamatan adalah apa tadi? Penyelamatan Kristus, supaya tubuh saudara dan saya selamat, tapi jiwanya kita pun mengalami penyelamatan di dalam Kristus. Merdeka dari dosa, merdeka dari pelanggaran. Nah, apakah yang dimaksud dengan keselamatan atau soteria? Arti yang lain adalah begini, sebuah keadaan terbebas dari aniaya musuh. Setan berupaya untuk kuasai hidupnya kita, pengaruhi kita untuk terjebak dalam dosa, terikat dengan dosa, supaya pada akhirnya karena dosa, saudara dan saya digiring kepada sebuah kehidupan yang menderita, miskin, dan sakit. Yesus datang supaya pada akhirnya dia bukan sekedar melakukan tindakan penyelamatan dari kehidupan saudara, jiwa saudara dan saya dari dosa dan pelanggaran, tetapi ini yang Alkitab bilang, waktu dia kerjakan karya keselamatan, dia memerdekakan saudara dan saya dari aniaya musuh. Kepentingannya adalah supaya kita jangan terbiasa atau jangan lagi hidup di bawah kutuk dosa, menderita, miskin, lalu apa tadi? Sakit dalam kehidupan. Itu keselamatan. Sekarang Paulus bilang bahwa karena kamu sudah selamat, kamu perlu mengerjakan keselamatan. Kata mengerjakan di situ Bapak Ibu Yunani bilang katergasomai. Katergasomai itu artinya adalah begini, hasilkan gaya hidup yang sesuai sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Ulang. Mengerjakan keselamatan artinya adalah hasilkan gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya ulang, kita diselamatkan berarti kita udah ditebus Pak Ibu dari dosa, dari pelanggaran. Kita udah diselamatkan artinya adalah kita sudah dimerdekakan dari aniaya dosa, aniaya musuh. Sehingga pada akhirnya seharusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang sudah tidak lagi di bawah kendali jahat, di bawah aniaya dari musuh itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terbiasa berdosa, terbiasa bikin salah, terbiasa lakukan pelanggaran dalam hidupnya kita. Alkitab bilang begini, Tuhan udah selamatkan kita. Berarti karena karya penyelamatan telah terjadi, prinsipnya adalah begini. Saudara dan saya sekarang telah terselamatkan dari gaya hidup berdosa. Saudara dan saya sekarang telah terselamatkan dari gaya hidup yang terbiasa melakukan pelanggaran. Entah itu kejahatan internal atau kejahatan eksternal. Tuhan menyelamatkan kita dari gaya hidup yang salah. Lalu Alkitab bilang begini, karena kamu telah diselamatkan dari gaya hidup berdosa yang salah dan terbiasa pelanggaran, makanya Paulus bilang ini, ya udah keselamatan itu dikerjakan atau hasilkan gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Berarti ini waktu kita rayakan Natal kali ini, saudara dan saya harus kasih tahu kepada diri sendiri, kamu sudah ditebus dari pelanggaran. Kamu nggak cocok bikin pelanggaran lagi. Kamu sudah ditebus dari dosa. Kamu nggak cocok jatuh bangun dalam dosa yang sama. Kamu telah ditebus dari kesia-siaan. Kamu nggak cocok menyia-nyiakan kehidupan. Kamu ditebus dari kejahatan. Kamu nggak cocok jadi orang jahat. Nah, ini yang Paulus bilang, kerjakan keselamatan artinya pahamilah, kita ini nggak lagi cocok untuk terbiasa melakukan kejahatan, pelanggaran dalam kehidupan, apalagi dosa yang berulang-ulang kita jatuh bangun di dalamnya dan tidak merdeka. Nah, Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita hari ini di momen Natal hari ini Pak Ibu bahwa begini, karya Kristus seharusnya cukup untuk memberikan kepada saudara dan saya kemampuan untuk mengerjakan keselamatan dalam hidupnya kita. Saya kasih contoh. Sebagai orang yang telah terselamatkan dari dosa, pelanggaran dan kejahatan, kalau toh sampai hari ini saudara adalah orang-orang yang terbiasa terjebak dalam begini, emosi yang meluap-luap, tidak memiliki kendali pada emosi. Kalau sekali marah,
itu bisa satu lusin piring pecah, sekali marah gelas-gelas pecah di rumah, sekali marah istri yang wajahnya bagus-bagus tiba-tiba berubah jadi ungu, berubah jadi merah. Tahukah saudara bahwa itu adalah gaya hidup yang tidak cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah selamat? Sebab begini Pak Ibu, Yesus tidak lahir menyelamatkan saudara dan saya, supaya pada akhirnya saudara dan saya terbiasa melakukan pelanggaran tiap hari, tiap saat dan tidak berubah. Yesus tidak lahir menyelamatkan saudara dan saya, supaya pada akhirnya saudara tetap dan saya tetap ada pada karakter lama, sikap lama, nilai-nilai lama, cara berpikir lama yang tidak bersesuaian dengan kebenaran. Kalau Paulus bilang kerjakanlah keselamatan, berarti ini yang saudara dan saya perlu merenungkan ulang berkaitan dengan hidupnya kita. Sampai hari ini dosa yang mana yang saya masih terbiasa dikuasai olehnya. Sampai dengan hari ini pelanggaran macam apa yang saya sampai hari ini masih terbiasa melakukannya. Sampai dengan ke hari ini kejahatan macam apa yang saya masih juga melakukannya. Sampai dengan hari ini cara berpikir jahat yang mana yang saya masih mempertahankannya, sehingga kata-kata saya jahat, kelakuan saya jahat, sikap saya jahat, karakter saya jahat. Coba pertimbangkan. Sebab yang paling tahu tentang kita adalah Tuhan dan kita Pak Ibu. Iya, kita yang paling tahu kalau ada kejahatan dalam cara kita berpikir. Kita yang paling tahu tentang bagaimana merangkai kata-kata jahat untuk menyerang orang lain. Kita yang paling tahu bagaimana bersikap jahat atau bahkan mempertontonkan karakter jahat dalam hidup kita kepada orang lain. Mari saya garis bawahi Pak Ibu. Karya penyelamatan Kristus telah kerjakan supaya pada akhirnya memerdekakan saudara dan saya dari sebuah gaya hidup sia-sia yang terbiasa melakukan dosa, pelanggaran dan kejahatan. Makanya Paulus berupaya mengulang-ulang kebenaran ini. Karena kamu sudah selamat, hasilkanlah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Amin. Gini Pak Ibu, orang yang diselamatkan oleh Kristus adalah orang yang kehidupannya berpindah dari kegelapan kepada terang, kejahatan kepada kebenaran, betul? Hal-hal yang salah kepada kebenaran. Sekarang kita yang harus menjadi orang-orang percaya yang mempertimbangkan ulang. Kalau saya masih berpikir bahwa wajar saya berpikir jahat, orang yang saya hadapi jahat kok. Wajar kalau saya berlaku jahat, orang lain melakukan kejahatan buat saya kok. Tahukah saudara bahwa kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan gaya hidup yang cocok bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Gaya hidup yang cocok bagi orang-orang yang sudah diselamatkan adalah waktu orang melakukan kejahatan dalam kehidupan saudara dan saya, harusnya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita yang mengerjakan keselamatan adalah kita yang mengambil keputusan bahwa dia boleh bikin jahat untuk saya akan tetap balas dengan kebaikan kepada dia. Karena saya adalah orang yang telah diselamatkan dan itulah sebabnya saya akan mengerjakan keselamatan dengan cara hidup cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Amin. Kasih tahu untuk diri sendiri Pak Ibu. Saudara dan saya telah diselamatkan dari dosa, pelanggaran dan kejahatan. Jadi begini, kalau kita biasa nipu, kasih tahu untuk diri sendiri, gaya hidup nipu gak cocok sama saya hari ini. Kenapa? Saya sudah diselamatkan. Saya dipanggil, dipilih oleh Kristus, dipekerjakan kembali oleh Kristus di dalam kerajaannya untuk mengerjakan dia punya tujuan. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus memilih untuk hidup cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Saya nggak boleh nipu lagi. Saya udah diselamatkan, dipanggil untuk bekerja dalam kerajaan Allah. Saya harus kerjakan keselamatan. Kalau sampai hari ini saudara menemukan bahwa ternyata saya masih menjadi orang yang terbiasa langgar integritas, maka begini, itu adalah gaya hidup yang gak cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah selamat.
Sebagai orang yang sudah selamat, kerjakan keselamatan. Caranya berintegritaslah. Itu gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang terjebak kepada kepahitan, sukar mengampuni orang lain, sukar menerima orang lain tanpa syarat, tidak murah hati dalam kehidupan. Dengarkan ini baik, saudara dan saya sudah selamat. Amin. Yesus lahir, melakukan dia punya karya, kita diselamatkan. Lalu kemudian Paulus bilang, kerjakan kamu punya keselamatan sebagai orang selamat. Harusnya kamu dikenal sebagai orang murah hati. Kalau kamu tidak murah hati, itu gaya hidup yang gak cocok bagi kamu. Kamu telah diselamatkan, harusnya kamu dikenal sebagai orang yang sabar. Kalau kamu gak sabar, itu gaya hidup yang gak cocok dengan keselamatan. Kamu harusnya menjadi orang yang sabar. Sewaktu kamu memilih untuk menjadi orang sabar, kamu sebenarnya sedang menjadi pekerja dalam kerajaan Allah yang mengerjakan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Coba cek. Contoh yang lain, emosi tidak bisa dikendalikan. Sekali saudara marah, saudara memutuskan untuk makan 1.000 orang. Nah dengarkan ini baik. Kristus lahir ke bumi, dia melakukan tindakan penyelamatan, dia memberikan kepada saudara dan saya begini, panggilan, dia pilih kita, dia kembalikan kita untuk menjadi pekerja-pekerja kehendaknya di dalam kerajaannya. Jadi ini yang Yesus bilang, kamu harus hidup sebagaimana layaknya orang yang telah diselamatkan dong. Cocok dong gaya hidupnya. Jangan terbiasa waktu marah makan 1.000 orang karena sulit mengendalikan emosi. Gak bisa. Cukup jelas Pak Ibu. Coba. Saudara lihat dengan saya kembali ayat 12. Alkitab bilang, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan kamu punya keselamatan. Tahukah saudara, kapan orang bisa berhasil mengerjakan keselamatannya mereka? Kapan orang bisa berhasil hidup cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan? Sederhana, Paulus bilang, waktu orang memilih untuk hidup dalam ketaatan. Tanpa ketaatan Pak Ibu, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang hidup sembarangan sekalipun kita telah diselamatkan. Tanpa ketaatan kepada Kristus, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang gagal menjadi pekerja dalam kerajaan Allah yang mengerjakan Tuhan punya tujuan. Tanpa memilih untuk membangun gaya hidup yang taat kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang begini Pak Ibu. Sembarangan berpikir, sembarangan berkelakuan, sembarangan bersikap, sembarangan berkata-kata. Makanya kenapa Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, ternyata setelah kamu diselamatkan pada Kristus, kamu dipilih untuk kemudian dipekerjakan di dalam Tuhan punya kerajaan. Rupa-rupanya gaya hidup yang terbangun dalam jemaat di Filipi adalah mereka terbiasa taat kepada Tuhan. Karena mereka taat kepada Tuhan, maka ekspresinya adalah begini. Mereka berhasil kerjakan keselamatan. Gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa, pelanggaran, dan kejahatan. Pertanyaannya adalah begini, apakah ketaatan? Gaya hidup ini harus kita bangun. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang dikenal. Berhasil mengerjakan keselamatan. Berhasil hidup cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Bapak Ibu, ketaatan menggunakan kata hipako. Hipako itu artinya adalah begini, orang-orang yang memposisikan diri ada di bawah perintah. Jadi waktu Tuhan memberikan perintah kepada kita, karena kita punya posisi ada di bawah, maka ketaatan sama dengan juga begini. Kita memilih sebagai orang yang ada di bawah Kristus dan kerajaannya dan pemerintahannya. Kita memilih untuk menyesuaikan diri kita dengan Tuhan punya perintah, dengan Tuhan punya otoritas. Kapan orang menjadi taat kepada Tuhan? Sederhana, saya ulang. Waktu orang sadar betul Tuhan di atas, kita di bawah. Waktu orang sadar betul Tuhan yang memegang pemerintahan dan kita adalah orang-orang yang di bawah dia punya pemerintahan. Semua orang yang memilih untuk meyakini bahwa dia di atas, saya di bawah.
Kalau dia kasih perintah, saya yang harus menyesuaikan diri. Bukan saya yang kasih perintah dan Tuhan yang menyesuaikan diri. Persoalan dari kebanyakan orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Pak Ibu. Ditebus dari kejahatan, dosa dan pelanggaran. Masalah dari kebanyakan orang percaya adalah begini. Kita rayakan Natal, tapi seringkali dalam proyeksi hidup kita tiap-tiap hari, kita memposisikan Tuhan ada di bawah dan kitanya yang ada di atas. Kitanya yang suka main perintah dan kita mau Tuhan yang harus submit dirinya untuk kerjakan kita punya perintah. Kita punya kemauan dan kita yang minta supaya Tuhan mengerjakan kita punya kemauan. Kita menjadi orang yang memerintah dan yang kita mau adalah Tuhan bekerja seperti yang kita mau. Persoalannya adalah tadi kita udah belajar, kemarin kita sudah belajar bahwa waktu Yesus lahir, dia melakukan dia punya karya penyelamatan, saudara dan saya diselamatkan untuk kepentingan begini. Kita terpilih, lalu kita menjadi pekerja di dalam kerajaan Allah. Yang mempekerjakan kita adalah Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin kita suruh dia bekerja untuk kita? Halo? Tuhan saya maunya A. Saya nggak mau tahu pokoknya Tuhan harus kerjakan A. Nanti kalau Tuhan tidak mengerjakan seperti yang kita mau, kita marah pada Tuhan. Kita menolak Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Padahal Natal memberitahukan kepada kita kebenaran ini bahwa waktu kamu diselamatkan, kamu terpilih untuk menjadi orang-orang yang bekerja dalam kerajaan Allah. Mengerjakan Tuhan punya tugas, mengerjakan Tuhan punya perintah. Yang harus bekerja adalah kamu, bukan Tuhannya. Yang harus submit diri untuk mengerjakan perintah, kamu, bukan Tuhannya. Saudara dan saya, bukan Tuhan. Amin. Makanya ketika saudara dan saya tahu betul, merayakan betul Natal. Dan menghargai betul karya penyelamatan yang Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat respect pada Kristus. Sangat menghargai Kristus. Berani memposisikan diri kita ada di bawah Kristus. Dia mau kasih perintah apa aja buat kita. Kita pasti akan ikuti Pak Ibu. Sebab begini, kita hutang budi sama Yesus sampai mati. Kita harusnya mati, dia mati ganti kita. Kita harusnya menderita, dia menderita untuk kita. Kita harusnya miskin, dia jadi miskin untuk kita. Karena Alkitab bilang, dia rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Kita yang seharusnya sakit, dia yang ganti sakit untuk kita. Memposisikan dirinya, sakit bagi kita. Tahukah saudara bahwa untuk membalas budi Yesus kita nggak bisa. Apa yang Yesus kerjakan untuk saudara dan saya terlampau besar. Sehingga pada akhirnya bagaimana cara kita balas budi Kristus. Bagaimana cara kita berkata terima kasih kepada semua karya hebat yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Sederhana Paulus bilang, kerjakan keselamatan dimulai dari membangun gaya hidup taat. Amin. Selalu tiap waktu, tiap saat kasih tahu kepada diri sendiri, Tuhan di atas, saya di bawah. Tuhan penguasa, saya orang yang dikuasai. Tuhan kasih perintah, saya akan tunduk. Supaya pada akhirnya ketika Tuhan suruh saudara dan saya hidup dalam kasih, maka kita orang-orang yang sudah diselamatkan akan memilih untuk hidup dalam kasih. Itu adalah gaya hidup yang paling cocok untuk kita hidupi sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Kalau Tuhan kasih perintah, kasihilah musuhmu. Kalau Tuhan kasih perintah, saling mengasihilah engkau seorang akan yang lain. Kalau Tuhan kasih perintah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu saudara dan saya memilih untuk begini Pak, Ibu, tunduk aja, taat aja, takluk aja kepada dia punya perintah. Lalu kita memutuskan untuk mengasihi orang lain. Tahukah saudara bahwa secara natural saudara dan saya sedang mengerjakan keselamatan? Halo? Sabar itu cocok sekali bagi kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Tidak sabar adalah gaya hidup yang gak cocok dengan kita. Kasih, sabar, kasih, murah hati. Murah hati
adalah gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah selamat. Kalau saudara dan saya sudah selamat, lalu kita nggak murah hati, itu gaya hidup nggak cocok dengan kita. Kita gagal mengerjakan keselamatan. Kasih itu sabar, ia murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, lalu sampai hari ini kita masih mementingkan diri sendiri, tahukah saudara bahwa kita tidak sedang mengerjakan keselamatan? Sebab orang-orang yang telah diselamatkan, dimerdekakan dari dosa, kejahatan, pelanggaran, lalu kemudian begini, ditebus oleh Kristus, dibawa masuk dalam kerajaannya. Lalu Yesus bilang begini, mulai dari hari ini kamu kerjakan keselamatan. Gaya hidupmu harus cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Berarti harusnya begini, kalau kasih sama dengan tidak mementingkan diri sendiri, berarti gaya hidup yang paling cocok bagi kita adalah jangan mementingkan diri sendiri, pentingkan kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan kita sendiri. Waktu saudara melakukannya, saudara sedang mengerjakan keselamatan. Amin. Itulah sebabnya mengapa Paulus bilang, supaya berhasil kerjakan keselamatan, saudara dan saya harus memulainya dengan gaya hidup taat. Ulang, kamu di bawah, Tuhan di atas. Kamu yang harus menyesuaikan diri kepada Tuhan punya perintah. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri kepada kamu punya perintah. Itu harus kita garis bawahi dalam hidupnya kita. Supaya kita terkenal sebagai orang-orang Pak, Ibu yang terbiasa tiap waktu, tiap saat, tiap hari mengerjakan keselamatan. Amin. Coba noleh aja dulu kepada orang yang duduk di samping saudara, pasti orang dekat. Sebentar, setelah saudara noleh, coba bilang ini dulu kepada teman saudara di samping. Gaya hidup kita sudah cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah selamat belum? Ulang, gaya hidup kita sudah cocok sebagaimana orang yang sudah selamat atau belum? Kalau gaya hidupnya belum cocok sebagaimana layaknya orang yang belum selamat, ini yang Paulus bilang, ini yang Alkitab ajar. Saudara dan saya harus mulai sadar diri, saya di bawah, Tuhan di atas. Dia kasih perintah, saya harus menyesuaikan diri dengan Tuhan punya perintah. Apa perintah Tuhan hari ini? Kerjakan keselamatan, sederhana. Hiduplah sebagai orang-orang yang gaya hidupnya cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Cocoknya kita adalah berpikir benar. Cocoknya kita adalah berkata-kata benar. Cocoknya kita adalah bersikap benar. Cocoknya kita adalah berkelakuan benar. Waktu saudara dan saya menghidupi gaya cocok, gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan, Alkitab bilang ini, kamu adalah orang yang mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu, untuk hidup bersesuaian, cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Tadi kan saya bilang, keselamatan kita dapat gratis. Mengerjakan keselamatan, kita bayar mahal. Kuras air mata, kuras emosi di dalam. Menggesek, mengikis kedagingan di dalam kita. Itu kita bayar mahal. Tapi kan kita udah tahu, kita memilih untuk taat kepada Kristus. Makanya, sekalipun hidup dalam kebenaran dan kita punya kedagingan tersayat-sayat dengan setengah mati, kita akan memilih untuk ini, enggak apa-apa. Hari ini daging menderita, tapi besok saya akan menjadi orang yang terbiasa hidup dalam kebenaran. Enggak apa-apa, hari ini latihan terus-menerus untuk hidup benar, memang kedagingan menderita, tapi enggak apa-apa, saya bayar. Saya memilih untuk melatih diri taat kepada kebenaran. Supaya pada akhirnya setelah hari ini saya nangis, besok saya menuai dengan sukacita. Karena akhirnya saya menemukan me myself, saya secara pribadi, berubah loh. Dari yang kasar menjadi tidak kasar. Dari yang seenaknya sendiri menjadi tidak seenaknya sendiri.
Dari yang suka mementingkan diri sendiri menjadi orang yang suka mementingkan kepentingan orang lain jauh lebih utama daripada kepentingan kita sendiri. Kita bisa berubah menjadi orang-orang yang hidupnya berkualitas, Pak, Ibu, pada waktu saudara dan saya berani bayar mahal untuk kepentingan mengerjakan keselamatan. Amin. Ketaatan itu gak gampang loh, Pak, Ibu. Ketaatan itu menguras banyak hal dari kita. Sadar diri bahwa kita di bawah, Tuhan di atas, itu gak gampang. Sadar diri untuk memberitahukan kepada diri sendiri, saya di bawah, Tuhan di atas, itu membutuhkan perjuangan hebat untuk dibangun pada cara kita berpikir. Supaya pada akhirnya kita yang menyesuaikan diri kita dengan Tuhan punya perintah. Makanya dengarkan ini baik, saya ulang. Mendapatkan keselamatan kita gratis. Mengerjakan keselamatan bayarlah mahal. Sebab begini, saudara dan saya tidak ditebus untuk tetap hidup sia-sia. Saudara dan saya ditebus untuk kemudian ditemukan sebagai orang-orang yang cara hidupnya berkualitas dan mewakili gaya hidup Kristus di bumi. Bukankah Alkitab berkata, kamu adalah representatif dari Kristus di bumi? Amin. Nah, begini. Tuhan tahu bahwa perjuangan kita melawan cara berpikir salah itu tidak mudah. Tuhan tahu bahwa perjuangan kita untuk melawan kedagingan itu enggak mudah. Tuhan tahu bahwa perjuangan kita melawan keduniawian itu enggak mudah. Tuhan tahu sekalipun Dia telah menyelamatkan kita, kita memang menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi Tuhan tahu bahwa untuk sampai pada titik saudara dan saya berhasil mengerjakan keselamatan, itu masih ada pada konteks begini. Kemungkinan 50-50 bisa selesai. Kalau saudara dan saya tidak memilih untuk hidup dalam ketaatan, kita bisa menjadi orang yang hari ini sabar, besok gagal. Lusa sabar, besok gagal. Tuhan tahu bahwa mengerjakan keselamatan itu tidak gampang. Maka itu sebabnya Dia mempersiapkan kepada saudara dan saya support system. Supaya apa yang Dia mulai tidak gagal di dalam kita. Keselamatan yang Dia mulai tidak gagal karena faktor ini. Kita gak mau taat, kita gak mau kerjakan keselamatan. Kita punya gaya hidup tidak cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang selamat. Sehingga pada akhirnya pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Tahukah saudara di ayat 13 dari Filipi yang tadi kita baca. Alkitab lagi bilang begini, kamu memang disuruh hidup taat. Kamu memang disuruh untuk mengerjakan keselamatan. Tapi tahukah saudara di ayat 13, Tuhan mempersiapkan support system bagi kita. Supaya apa yang Dia telah mulai di dalam saudara dan saya, itu berhasil sampai kepada titik penyelesaian. Dia kerjakan keselamatan di dalam kita udah selesai di atas kayu salib. Tetapi dalam proyeksi mengerjakan keselamatan, bagiannya kita yang Tuhan mau adalah begini. Topang kita dengan support system. Supaya kita sejak kita diselamatkan sampai kita berpulang kepada Tuhan, kita tetap dikenal sebagai orang-orang yang mengerjakan keselamatan. Gaya hidupnya cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa bukti bahwa Tuhan mempersiapkan support system kepada saudara dan saya supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa menyelesaikan gaya hidup yang mengerjakan keselamatan? Coba saudara lihat di ayat 13. Di ayat 13 setelah Paulus bilang gini, kerjakan keselamatan dalam takut dan gentar. Lalu di ayat 13 Alkitab bilang gini, Paulus menulis, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu dua hal, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pertanyaannya sekarang begini, setelah kita disuruh mengerjakan keselamatan, lalu Paulus bilang begini, ternyata Tuhan bangun support system dalam kerelaannya. Kata kerelaan di situ Pak, Ibu, bukan sekedar rela. Kata kerelaan di situ bahasa Yunani bilang eudokia. Eudokia itu artinya adalah begini, Tuhan memastikan bahwa apapun yang Dia telah kerjakan di dalam kita itu harus selesai oleh kita. Tuhan
selesaikan karyanya di kayu salib. Tapi tentang persoalan mengerjakan keselamatan, kita yang harus selesaikan. Tuhan punya kebiasaan adalah memulai sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu. Dia bekerja bentuk support system untuk saudara dan saya supaya kita punya kebiasaan yang sama. Kita memulai sesuatu dan kita menyelesaikan sesuatu. Makanya kenapa Alkitab bilang Tuhan bekerja di dalam kita, mengerjakan dua hal dalam kita. Dia bangun kemauan di dalam kita, dia bangun pekerjaan di dalam kita. Supaya sekali saudara mengerjakan keselamatan, saudara dan saya harus menyelesaikan itu pekerjaan. Kalau hari ini kita memutuskan untuk sabar, itu gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang selamat. Maka jadilah orang sabar sampai kita berpulang kepada Tuhan. Makanya Alkitab bilang, Tuhan mengerjakan dalam seluruh kerelaan. Yang dia mau adalah, saya terbiasa selesaikan pekerjaan. Kamu pun harus terbiasa menyelesaikan pekerjaan. Kamu gak bisa jadi orang yang hari ini berubah ke arah lebih baik, besok kembali lagi kepada kejahatan. Gak bisa. Kamu harus sangat konsisten mengerjakan keselamatan sampai kamu selesai di bagian akhir. Amin. Coba. Apakah yang Tuhan kerjakan di dalam kita? Yang pertama, dia kerjakan kemauan di dalam kita. Sebab begini Pak, Ibu. Konsisten sabar gak mudah. Konsisten ramah dengan orang lain itu gak mudah. Konsisten mengutamakan orang lain lebih utama dari kita itu gak mudah. Konsisten untuk menjadi orang yang tidak sombong itu gak mudah. Konsisten untuk menjadi orang yang berdoa bagi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Itu gak mudah. Makanya Tuhan tahu ini kalau gak dibantu dia bisa gugur di tengah jalan. Dia mungkin bisa kerjakan keselamatan di awal. Tapi karena begini. Ada kedagingan yang berjuang di dalam kita. Ada keduniawian yang berjuang di dalam kita. Minta diutamakan. Ada possibilities untuk saudara dan saya gugur dalam pertandingan iman. Tuhan gak mau, masa dia udah selamatkan kita untuk pada akhirnya bikin kita gugur dalam pertandingan iman. Makanya ini ayat 13 Alkitab bilang, Tuhan dalam seluruh niatnya, dalam seluruh upayanya, kerelaannya, memutuskan untuk mengerjakan telo di dalam saudara dan saya. Kemauan di dalam saudara dan saya. Apakah kemauan atau telo? Sederhana saja. Niat untuk menyelesaikan pekerjaan. Niat. Kalau tidak ada niat untuk hidup benar, saudara dan saya nggak mungkin konsisten hidup benar. Kalau tidak ada niat untuk takut kepada Tuhan, saudara dan saya nggak mungkin konsisten takut kepada Tuhan. Kalau tidak ada niat untuk menjadi taat kepada Tuhan, saudara dan saya nggak mungkin konsisten taat kepada Tuhan. Kalau nggak ada niat untuk berbuat baik dalam kehidupan, maka saudara dan saya tidak akan pernah mungkin konsisten berbuat baik dalam kehidupan. Tuhan tahu bahwa dia harus bangun support system dalam kita. Dia harus tanamkan niat di dalam kita. Untuk apa? Selesaikan segala sesuatu. Dia udah selesai, kitanya belum selesai. Makanya dia taruh niat di dalam kita supaya saudara dan saya bisa selesai kerjakan apa aja. Dan salah satunya adalah mengerjakan keselamatan. Dia taruh niat di dalam saudara dan saya supaya pada akhirnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang cara hidupnya, gaya hidupnya, cara berpikirnya, cara berkata-kata, cara bersikap, cara berkelakuan ternyata cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah diselamatkan. Mulai hari ini konsisten, besok selesai sampai selesai. Makanya dalam kekristenan kita mengenal istilah begini kan Pak, Ibu, finishing well. Selesaikan pertandingannya sampai garis akhir. Dalam posisi saudara konsisten menjadi orang-orang yang memilih untuk membangun gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang yang sudah selamat. Sebab tahukah saudara bahwa pada waktu orang menghargai Kristus lahir dan menghargai Kristus punya karya keselamatan. Tapi kalau pikiran kita tidak kita taklukkan kepada kebenaran
maka yang akan terjadi adalah di dalam pikirannya kita, sekalipun kita udah diselamatkan, kita suka ngelawan Tuhan kan? Kita suka mencurigai Tuhan kan? Kita suka memutuskan atau menyatakan ketidakcocokan kita dengan Tuhan kan? Tuhan tahu itu, Tuhan tahu bahwa saudara dan saya memiliki possibilities untuk gugur dalam pertandingan iman. Makanya Alkitab bilang ini, Dia taruh niat dalam saudara dan saya supaya sekali kamu kerjakan keselamatan, kamu selesaikan ini pekerjaan supaya waktu kamu pulang ketemu dengan Tuhan, kamu dikenal sebagai orang yang berhasil mengerjakan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Kerjakan keselamatan. Apakah pekerjaan? Sebab ini support system yang Tuhan bangun di dalam kita. Dia bangun niat di dalam kita untuk selesaikan mengerjakan keselamatan. Tapi yang kedua Alkitab bilang begini, support system yang Tuhan bangun dalam kita adalah Dia mengerjakan pekerjaan di dalam kita. Kata pekerjaan di situ Pak, Ibu, energeo, itu artinya adalah begini, kemampuan untuk menjadi aktif, kemampuan untuk menjadi efisien, memproduksi kebenaran keluar dari hidupnya kita. Bayangkan, Tuhan taruh di dalam kita niat, tapi Dia juga taruh di dalam kita kemampuan. Kemampuan untuk secara efisien Pak, Ibu, dan aktif mengerjakan apa yang benar. Makanya Paulus bilang, kamu udah diselamatkan. Kamu harus membangun gaya hidup taat. Supaya kamu akan dikenal sebagai orang yang mengerjakan keselamatan. Gak usah khawatir gagal di tengah jalan. Sebab Tuhan akan bekerja untuk begini, tanam niat di dalam kamu sampai kamu selesai. Tapi yang kedua, Tuhan juga tanam di dalam kamu kemampuan. Untuk apa? Kemampuan untuk memproduksi kebenaran secara aktif dalam hidupnya kita. Berarti, sekarang kan Alkitab bilang begini, kamu diselamatkan. Sudah? Kamu harus hidup taat. Sudah? Fokus menjadi pekerja dalam kerajaan Allah. Kerjakan keselamatan. Gak usah takut gagal. Gak usah takut bahwa kamu gak akan bisa kerjakan keselamatan. Percayalah, saudara dan saya bisa mengerjakan keselamatan. Karena Tuhan mempersiapkan support system di dalam kita. Dia tanam niat untuk menyelesaikan. Dia tanam kemampuan untuk aktif memproduksi hal-hal benar keluar dari hidupnya kita. Makanya orang yang sudah diselamatkan, menghargai karya penyelamatan Kristus, tahu diri, memilih untuk taat kepada Tuhan, akan terfokus mengerjakan keselamatan dengan cara, perhatikan Pak Ibu, tiap hari. Saya tadi sudah bilang, kita yang paling tahu isi berpikir kita Pak Ibu. Kalau isi berpikir kita jahat, gini, kerjakanlah keselamatan. Kasih tahu untuk pikiran sendiri, nggak bisa, ini jahat. Saya nggak cocok, saya diselamatkan. Karenanya saya nggak cocok berpikir jahat. Pikiran jahat saya akan buang, saya akan memilih untuk berpikir apa yang benar. Itu cara mengerjakan keselamatan. Saudara tergoda sekali untuk mengeluarkan kata-kata jahat kepada orang lain. Sebentar, jangan buru-buru berkata-kata. Pertimbangkan di otak, saya nggak cocok loh. Sampai hari ini saya sudah diselamatkan. Saya nggak cocok ngata-ngatai orang dengan kata-kata jahat. Saya nggak cocok. Kalau toh saya harus berkata-kata kepada orang, kata-kata saya harus berubah dari kata-kata jahat kepada kata-kata yang membangun, yang menguatkan orang lain, yang menasehati orang lain. Tahukah saudara, waktu saudara memilih untuk melakukannya, saudara dan saya adalah orang yang sedang mengerjakan keselamatan. Tahukah saudara, kenapa saudara berhasil melakukannya? Sederhana, ayat 13 Alkitab bilang bahwa Tuhan yang tanam niat itu dalam kamu. Tuhan yang tanam kemampuan, sehingga pada akhirnya kamu mampu memproduksi pikiran benar. Kamu mampu memproduksi kata-kata benar. Lalu saudara berpikir bahwa, contoh, suami jengkel sekali dengan istri, lalu berpikir dalam otaknya, saya tampar juga selesai. Waktu pemikiran itu muncul di otak, saya tampar kamu juga selesai. Saudara langsung berkata begini, enggak, saya tidak boleh tampar istri saya. Saya harus pakai tangan saya untuk rangkul istri saya. Saya harus pakai tangan saya untuk belai istri saya punya rambut. Saya harus pakai tangan saya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bikin istri saya senang. Ambil minum untuk dia, bawa bunga untuk dia dan seterusnya.
Kalau sampai saudara dan saya memilih untuk begini, enggak bisa. Tangan ini enggak boleh dipakai untuk tampar istri. Tangan ini harus dipakai untuk sayang istri. Tahukah saudara bahwa saudara sedang mengerjakan keselamatan? Dan niat itu tahu enggak? Muncul dari Tuhan. Itu support system. Kemauan itu, kemampuan. Sampai pada akhirnya saudara menemukan bahwa ya ampun, tangan saya pakai untuk belai istri punya rambut. Tahukah saudara bahwa kemauan itu Tuhan kerjakan dalam kita. Itu support system yang Tuhan bangun di dalam kita. Karena yang dia mau adalah begini. Saya memulai pekerjaan, saya selesaikan. Kamu memulai pekerjaan, kamu pun harus selesai. Apakah pekerjaan yang harus kita kerjakan? Sederhana, pada Natal kali ini pulanglah dengan berita. Saya dipanggil untuk menjadi pekerja dalam kerajaan Allah. Yang pekerjaannya adalah kerjakan keselamatan. Gaya hidupnya harus cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Saya garis bawahi Pak, Ibu, ayat 12. Kalau kamu kerjakan keselamatan dalam 1, takut. 2, kalau kamu kerjakan keselamatan dalam gentar. Kata takut di situ, phobos, artinya begini, bunyikan alarm untuk diri sendiri. Waktu kamu kerjakan keselamatan, jadilah orang yang terbiasa membunyikan alarm untuk diri sendiri. Contoh yang tadi saya bilang, pikiran kita udah jahat aja. Nah, bunyikan alarm untuk diri sendiri sambil berkata, enggak, ini salah, ini enggak cocok, saya udah diselamatkan. Buang pikiran jahat, bangun pikiran benar, hasilkan tindakan benar. Itu yang Paulus masuk, kerjakan keselamatan dalam takut. Kamu harus membunyikan alarm untuk diri sendiri. Jangan melanggar, jangan menjadi orang yang sudah diselamatkan tapi tetap jahat. Bunyikan alarm bagi diri sendiri. Sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan, jadilah orang benar. Amin. Kebiasaan kita kan gini Pak, Ibu, contoh. Waktu kita dengarkan khotbah, kita suka tendang kakinya pasangan kita di bawah kan. Atau senggol saudara kita yang di samping kan. Sambil berkata apa coba? Itu aja udah ngerti kitanya. Maksudnya apa coba? Dengarkan itu khotbah buat kamu itu sembarangan. Alkitab ajar begini Pak, Ibu. Alkitab tidak ajar saudara untuk bunyikan alarm bagi orang lain. Enggak ada konsepnya. Yang Alkitab ajar adalah you yourself. Kamu bunyikan alarm untuk dirimu sendiri. Kalau kamu sudah mulai terbiasa berpikir jahat. Kalau kata-kata kamu udah mulai jahat. Kalau sikap kamu, karakter kamu udah mulai jahat. Bunyikan alarm untuk diri sendiri. Kamu gak cocok dengan gaya hidup itu. Kamu udah selamat. Gaya hidup yang cocok bagi kamu sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah apa tadi? Berpikir benar, berkata-kata benar, bersikap benar, kelakuan benar, karakter benar. Bukankah Tuhan sudah taruh support system? Kenapa support systemnya tidak dipakai? Sudah? Terakhir Paulus bilang, kerjakan keselamatan dalam gentar. Kata gentar, bahasa Yunani menggunakan kata tromos. Dari kata tromos hari ini kita dapat kata tremor. Oh, tremor. Bergetar. Paulus bilang kerjakan keselamatan dalam gentar. Tromos tuh artinya begini Pak, Ibu. Gelisahlah. Kalau saudara dan saya tidak finishing well. Gelisahlah. Kalau Tuhan sudah selesaikan dia punya pekerjaan di kayu salib. Dan ternyata kita tidak selesai mengerjakan keselamatan. Gelisahlah. Gelisahlah kalau setelah diselamatkan kita tetap jahat. Pikiran tetap jahat, kata-kata tetap jahat, kelakuan tetap jahat. Gelisahlah di area itu. Supaya saudara dan saya kembali pada jalur. Orang yang terbiasa bunyikan alarm bagi diri sendiri. Orang yang terbiasa membangun kegelisahan. Jangan sampai waktu Yesus datang, saya didapati tidak selesaikan pekerjaan. Jangan sampai waktu saya berpulang pada Kristus, ternyata saya tidak didapati menyelesaikan pekerjaan. Bangunlah kegelisahan yang kudus Pak, Ibu, supaya saudara dan saya terfokus untuk upaya begini, mengerjakan keselamatan. Hiduplah cocok sebagaimana layaknya orang yang udah selamat. Amin. Saya sudah selesai, tapi sebelum saya pulang ke Surabaya,
Dan sebelum kita selesaikan ini acara, saya mau kasih kado Natal untuk saudara. Kado yang kalau saudara buka nanti akan bikin saudara gelisah dalam saudara punya hidup. 1 Petrus pasal 1 ayat 17, kado Natal nih. Orang biasanya kasih kado dan orang yang menerima kado berbahagia. Hari ini saya memang kasih kado buat saudara, tapi kado ini akan bikin saudara gelisah. Soalnya tadi Alkitab bilang, kerjakan keselamatan dalam takut dan gentar. Kamu harus jadi orang yang sangat gelisah kalau kamu tidak finishing well. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Pulanglah, bawa ayat ini sebagai kado. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Alkitab bilang, dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita semua panggil Tuhan dengan istilah Bapa, bukan? Nah sekarang Petrus bilang ini, jika kamu menyebutnya Bapa, kamu harus paham fakta tentang kamu punya Bapa. Kita harus paham tentang fakta mengenai Bapaknya kita. Yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu, tinggal di dunia kita nggak selamanya. Makanya Petrus bilang, kamu harus sadar di dunia ini kamu cuma numpang. Karena sebentar lagi kamu akan pulang dan kamu akan ketemu dengan Bapa. Nah, waktu kita bertemu dengan Bapa, saudara tahu bahwa Bapa tidak memandang muka. Saudara mau orang hebat atau orang yang nggak terlalu hebat gitu. Saudara mau orang rata-rata atau orang di bawah rata-rata atau orang di atas rata-rata. Saudara mau punya banyak hal atau saudara tidak punya banyak hal. Bapak, Alkitab bilang begini, akan menghakimi saudara dan saya. Dia nggak pandang muka. Saudara mau rajin pelayanan atau saudara tidak rajin pelayanan. Saudara mau rajin datang ke gereja atau tidak rajin datang ke gereja. Bapak tidak pandang muka. Sewaktu saudara dan saya ketemu dengan Bapak, Alkitab bilang ini, Dia tetap akan menghakimi saudara dan saya. Apa yang Dia hakimi berkaitan dengan kita? Satu aja Pak, Ibu, perbuatan. Kamu kan udah selamat. Kita kan sudah selamat Pak, Ibu. Paulus bilang, kerjakan kamu punya keselamatan. Mengerjakan adalah sebuah perbuatan, ekspresi perbuatan. Ekspresinya adalah perbuatan. Tadi saya bilang, gaya hidupnya harus cocok sebagaimana orang-orang yang sudah selamat. Gini loh. Kalau gaya hidup kita cocok sesuai dengan orang-orang yang sudah diselamatkan. Tahukah saudara bahwa kapanpun Tuhan panggil kita pulang, kita nyantai, kita aman. Kita tahu kalau saya ketemu dengan Bapak, saya mau Bapak tetap akan hakimi saya. Tapi Bapak akan menemukan bahwa perbuatan yang saya hasilkan adalah perbuatan-perbuatan yang identik dengan mengerjakan keselamatan. Halo? Ulang. Tuhan tempatkan super system. Dia taruh niat dalam kita untuk selesai. Dia taruh kemauan di dalam kita, kemampuan di dalam kita untuk memproduksi kebenaran. Maka gunakan itu super system. Sekarang di momen Natal kali ini, hargai kelahiran Kristus. Hargai kehadiran Kristus dalam hidupnya kita. Terfokuslah kepada upaya begini. Saya harus selesaikan ini pekerjaan. Pekerjaan mengerjakan keselamatan. Saya harus menjadi orang-orang yang nanti di garis finish ditemukan sebagai orang-orang yang finishing well. Supaya nanti kalau saya ketemu dengan Bapak, Bapak menemukan bahwa oh iya sudah. Selamat, kamu boleh masuk dan menikmati upah, kamu boleh masuk dan menerima mahkota. So yang Tuhan temukan dalam kita adalah gaya hidupnya kita cocok. Sebagaimana layaknya orang selamat. Apa tadi? Hidup dalam kasih, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, mengampuni orang lain, tidak hidup dalam kepahitan, menghargai Tuhan, memposisikan Tuhan ada di atas, kita ada di bawah, kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan punya perkataan. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang terfokus kepada menyelesaikan keselamatan, melakukan tindakan menyelesaikan pekerjaan keselamatan adalah orang-orang yang paling tenang waktu berhadapan dengan Tuhan punya penghakiman, sebab kita tahu kita selesai. Amin. Bapak Ibu, di atas kayu salib
Kalimat terakhir Yesus adalah, sudah selesai. Pertimbangkan ini di Natal kali ini. Nanti kalau saudara dan saya meninggal, kalimat yang sama bisa keluar dari mulutnya kita enggak? Sudah selesai. Pertimbangkan. Tuhan sudah kasih support system untuk saudara dan saya. Harusnya adalah waktu kita mati nanti, meninggal nanti, sebelum kita tutup mata, harusnya kita berani berkata, sudah selesai. Kenapa? Kita kerjakan keselamatan selama kita hidup. Gaya hidupnya kita cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Amin. Jadi kalau ketemu dengan Tuhan punya penghakiman, percayalah kita tenang. Karena kita tahu bahwa gaya hidupnya kita cocok sekali dengan apa yang Tuhan ajar. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.